Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian, manfaat dan fungsi penganggaran dan satu contoh cara menyusun anggaran. Oke, video ini saya buat untuk melaksanakan ujian akhir semester 5 mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAK CAMAK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, NIM saya 28920 510, prodi saya Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pansakti Bekasi. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasan kali ini, yaitu menyusun anggaran. Oke, pengertian anggaran yaitu anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Selanjutnya ada manfaat anggaran, yaitu manfaat anggaran dengan penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Adapun fungsi penyusunan anggaran adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Selanjutnya ada untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasar perlu setidaknya tindakan koreksi. Nah, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah anggaran merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan digunakan sebagai salah satu alat bantu perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan penjualan perusahaan dalam rangka pencapaian laba optimal yang diinginkan. Selanjutnya, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Menurut M. Munandar, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat koordinasi kerja, 3. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Selanjutnya, akibat tidak disusunnya anggaran, dampaknya tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target yang penjualan akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi penyusunan anggaran itu faktor pemasaran, keuangan, ekonomis, kebijakan perusahaan, perkembangan pendudukan, kondisi politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan faktor teknis. Selanjutnya, satu contoh penyusunan anggaran. Nah, di sini rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman tuk-tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan pada bulan Januari sebesar 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Nah, yang pertama, syarat pembayaran 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Kedua, penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500 dan 2.000. Ketiga, jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Nah, diminta buatlah anggaran per bulan Januari sampai dengan Juni 2020. A. Anggaran penerimaan cash, B. Anggaran piutang, C. Anggaran bad debt allowance atau dan kurung cadangan piutang tak tertagih. Oke, berikut cara perhitungannya, yaitu pada bulan November itu Rp370.500, itu dari 25% dikali 1
1.500.000 dikurangi 0,5% dikali 60% dikali 1.500.000. Selanjutnya pada Desember yaitu 900.000, yaitu dari 60% dikali 75% dikali 2 juta. Dan untuk Januari 800.000 dari 40% dikali 2 juta. Selanjutnya untuk bulan Desember di bulan Februari itu 494.000 dari 25% dikali 2 juta dikurangi 0,5% dikali 60% dikali 2 juta. Selanjutnya pada Januari di bulan Februari itu 900.000 60% dikali 75% dikali 2 juta. Dan 900.000 itu dari 40% dikali 2.250.000 dan hasil 494.000 25% dikali 2 juta dikurangi 0,5% kali 60% dikali 2 juta. Dan hasil dari 1.012.500 dari 60% dikali 75% dikali 2.250.000 dan 1.040% dikali 2.500.000. Selanjutnya dari 555.750 rupiah dari 25% dikali 2.250.000 dikurangi 0,5% dikali 60% dikali 2.250. Selanjutnya hasil dari 1.125.000 yaitu 60% dikali 75% dikali 2.500.000. 1.100.000 40% dikali 2.750.000 dan 617.500 rupiah. 25% dikali 2.500.000 2.500.000 dikurangi 0,5% dikali 60% kali 2.500.000. Selanjutnya 1.237.500 rupiah dari 60% dikali 75% dikali 2.750.000 rupiah dan 1.200.000 itu hasil dari 40% dikali 3 juta. Dan 679.000 itu 25% dikali 2.750.000 dikurangi 0,5% dikali 60% dikali 2.750.000 dan 1.350.000 itu 60% dikali 75% dikali 3 juta. Dan 1.300.000 itu 40% dikali 3.250.000. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.